Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pepatah pernah berkata, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Kananta dari Prodi S1 Teknik Telekomunikasi dengan NIM 19101171. Saya dari kelas S1 TT08B. Cita-cita saya saat ini adalah saya ingin jadi engineer telekomunikasi khususnya di bidang satelit ataupun networking karena saya tertarik di kedua bidang itu walaupun nanti uh, rezeki saya di tempat yang lain tidak apa-apa, intinya saya memiliki uh, ingin sekali di dunia telekomunikasi khususnya di bidang satelit dan networking. Baik, mungkin sepertinya untuk flowchartnya. Selanjutnya saya sudah mempersiapkan program dari hasil flowchart yang sudah dibikin oleh saya. Sebentar, masuk ke saya menggunakan salah satu software C++ ya, yaitu kode blok. Tapi saya sudah ngupload juga di VPL yang udah disediakan oleh dosen. Saya buka dulu filenya. Nah, sebelumnya kita balik ke flowchart terlebih dahulu. Di sini pertama kita mulai, terus untuk deklarasinya, deklarasi variabel pertama ada in gaji, float untuk float persen, konversi, float A, float T, integer atau int, bulat, float hasil gaji. Nah, di sini deklarasinya saya salin ke pendeklarasian. Kenapa menggunakan integer dan yang lainnya float? Karena di sini kan gaji itu nanti bilangannya harus bulat ya, yang dimana jika 90.000 misal 90.000 nggak mungkin gajinya 90, sekian gitu, jadi harus bilangan bulat. Nah, kenapa di sini persen pakai float ya, karena persenan itu kan angkanya nggak selalu pas gitu, pasti ada koma-koma. Jadi kalau ini kita ganti jadi misal jadiin nanti eh, hasilnya itu genep gitu, bilangan bulat, jadi koma-komanya tidak eh, ke input gitu, jadi lebih tepat dan lebih lebih tepat dan efektif pakai float. Nah, ini juga persen konversi, nanti hasilnya juga bilangan ke pecahan gitu. Float A juga kita pakai float untuk A, dan untuk variabel T kita pakai float juga. Dan ini kita untuk variabel T bulat ini kita pakai integer karena nanti hasilnya bilangan bulat, dan ini float hasil gajinya. Lanjut, sini kita pakai pengulangan integer atau i sama dengan 1, yang dimana i kurang dari 4. Nah, ini maksudnya adalah karena kita hanya ada 3 input ya dari soal yang kemarin kita sebutkan ya, atau yang ada di studi kasus. Jadi kenapa 4 bukan 3? Karena hitungan dari 0. Jadi 0, 0, 1, 2, 3 ya, 0, 1, 2, 3. Nah, bisa aja ini kita ganti jadinya 3, tapi tambahin kurang dari sama dengan 3. Nah, tapi karena kita atau saya ingin pakai yang 4, jadi seperti ini tidak apa-apa. Nah, kenapa ini i plus plus? Karena nanti
namanya, semakin lama semakin berjumlah atau semakin nambah. Nah, di sini kamu masukkan gaji untuk pertama. Nah, terus di sini ada keterangan if gaji I kurang dari 1000 dan gaji I sama dengan lebih dari 100.000, maka eh, gaji. Nah, di sini ada gaji XXX. Ini tujuan saya tuh agar nanti jika hasil atau hasil inputan yang dimasukin angkanya nggak sesuai yang udah diaturin gitu, maksudnya tadi di soal kan dijelaskan tuh jika eh, minimal gaji 1000 dan maksimal 10,7. Nah, jadi kalau misalnya ada gaji 900 atau eh, gaji lebih dari 10 juta, nanti hasilnya tuh XX ini maksudnya tuh error gitu, aneh gitu hasilnya. Nah, lanjut. Nah, ini masukkan persen, ini konsepnya sama seperti yang ini, eh, yang gaji kurang dari 1000 dan gaji lebih dari 10 juta. Nah, jika persennya kurang dari 0 dan jika persennya juga lebih dari 50%, maaf saya ulangin, jika persennya kurang dari 0 dan persennya lebih dari 50%, nanti eh, persennya ini akan error juga gitu, hasilnya nggak sesuai gitu. Jadi dimasukin XXX ini. Nah, ini untuk perulangan kedua sama seperti tadi, di mana ada 3 kali perulangannya. Nah, ini mungkin untuk perumusan yang ada di soal studi kasus ya. Nah, saya bikinnya persen underscore konversi I sama dengan persen I bagi 100. Nah, terus A variabel I sama dengan 1 kurang persen konversi hasil gaji sama dengan gaji dibagi A. Selanjutnya T sama dengan hasil gaji dikurang gaji. Nah, ini jika lebih dari sama dengan 0,1, nah maka hasilnya 0, nggak sesuai. Nah, mungkin demikian program yang saya buat dari flowchart tersebut dan dari soal studi kasus yang ada di LMS ini. Dan untuk VPL-nya seperti saya tadi udah bilang sudah saya upload di LMS tersebut. Nah, dari submission, nah sudah diupload. Nah, sekarang kita coba run ya. Coba run programnya. Yang ditentuin di soal tuh gaji 200.000, terus persennya 10, terus jadi 250.000, persennya 10, gaji 300.000, persennya 0, enter. Nah, ini untuk hasilnya. Yang pertama hasilnya 222223, yang kedua 944445, dan hasil yang ketiga itu 0. Kita lihat. Nah, ini apa namanya, coba disesuaikan ya output yang sudah ditentukan oleh Bapak dosen. Nah, kita kalau terlihat sudah sesuai outputnya. Dan selanjutnya kita coba jika gajinya atau persennya itu melebihi gitu.
lagi running, misalnya gajinya 100.000 ya. Nah, persennya 90.000 nih, 90.000 maaf. Kita 90% misalnya. Ini gaji kedua kita masukin angka yang benar ya. Misal 20%. Yang ini misal 900 kurang dari 1000 ya. Ini 60%. Nah, ini dapat kita lihat ya. Karena ini persennya lebih dari 50%, maka hasilnya itu akan ngaco gitu. Error atau ya. Nah, yang gaji kedua nih contoh yang benar karena tidak lebih dari 10 pangkat 7 atau 10 juta dan persennya tidak lebih dan tidak kurang dari 0 dari 0 tidak kurang dari 0 dan tidak lebih dari 50%. Nah, dan ya contoh ketiga nih untuk gaji ketiga 900 perak misalnya. Ya persennya 60, maka dia silakan error. Nah, mungkin saja demo atau uh, hasil dari program yang sudah dibuat dari studi kasus terus ke flowchart dan uh, ke apa namanya ke pemrogramannya sehingga dapat dirun dan hasilnya dapat disesuaikan oleh output yang diinginkan oleh studi kasus tersebut. Mungkin terus dari saya uh, sebelum saya tutup saya memiliki suatu quotes yang menurut saya menarik ya, yaitu tujuan dari ilmu adalah mengamalkannya, maka ilmu yang hakiki adalah yang terefleksikan dalam kehidupannya, bukan yang bertengger di kepalanya, dari Imam Syafi'i. Nah, dan saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Bapak Heriawan yang dimana telah membimbing saya selama semester ini dan telah sabar. Semoga ilmunya dapat bermanfaat dan saya dapat mengamalkannya hingga menjadi amal jariah kepada Bapak Heriawan. Dan semoga Bapak sehat selalu, limpah rezeki, panjang umurnya, dan selalu sabar dalam menghadapi mahasiswa dan mahasiswi yang unik-unik. Ya mungkin itu saja dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.